emosional aja lihat yang tadi gitu. Gak kerasa ya 18 tahun udah bersama gitu. 18 tahun ya, dari bayi saya udah sama-sama adik saya tuh. Dari bayi, dari main sama-sama, dari masih unyu-unyu, kecil-kecil ya. Masih cuma bisa apa? Minum ASI mama saya, masih tidur, si main di box, main di playpen ya. Main di box, main di playpen ya. Main 18 tahun sama-sama ya. Emosional saya, jujur. Saya emosional ya. Harus menerima kenyataan bahwa ya selama 18 tahun sama-sama ya akhirnya harus berpisah gitu loh selama 4 tahun ke depan ya. Ya Allah, gak kerasa banget loh ya. Dulu ya dulu tuh saya ingat, saya saksi hidup teman-teman. Dulu waktu masih pada kecil-kecil itu ya, adik-adik sepupu saya itu ya, sering banget kumpul main bareng, kumpul bocah gitu. Dari adik saya umur setahun, dari adik saya bayi, dari adik saya bisa jalan, bisa lari-lari gitu ya. Kumpul bocah itu. Dari adik saya umur setahun, 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Eh, ya. Sepada kecil-kecil tuh udah pada kuliah, udah pada kerja, udah pada apa? Udah pada masing-masing lah intinya itu. Ada sepupu saya nih, satu lagi yang cowok kuliah planologi di Undip di Ponegoro Semarang. Pindahnya jauh banget Semarang. Oh. Ya sebenarnya bisa aja deh saya tuh masuk UI di Depok gitu kan, PP enak ya, PP enak, atau di Jakarta lah nggak perlu ini ya, tapi memang namanya rezeki yang di sana ya sudah. Seperti di luar Jakarta ya gitu. Kalau saya bosan di Jakarta ya saya bisa pindah ke luar Jakarta, entah itu buat sekedar pause ya, istirahat sebentar, atau bahkan for good buat selamanya gitu loh. Jujur aja nih, jujur aja gitu. Karena terus terang ya, siapa sih yang nggak kepengen sukses gitu kan? Siapa sih yang nggak kepengen mandiri gitu kan? Gitu aja sih pikiran saya.
Siapa sih yang nggak pengen apa bisa berdiri di kaki sendiri gitu. Saya sebenarnya udah ketemu. Waktu itu kan saya pernah bahas tuh tentang rencana saya pindah ke Aceh gitu kan. Itu pun mesti dalam pertimbangan sebenarnya. Karena satu, Aceh itu kan antitesa dari Jakarta dan seluruh ibu kota provinsi di Sumatera. Karena Aceh itu kan memang dinobatkan sebagai daerah istimewa kan setelah perjanjian Helsinki tahun 2005. Jadi Aceh boleh menerapkan hukum Islam dan itu ketat banget. Ketat banget dan kita nggak sebebas itu. Kita ketemu yang maaf kata nih bukan mahram gitu ya. Nggak bisa kita kayak adik saya ngundang temen cowoknya ke rumah, nggak bisa. Kalau nggak ada pihak lain, entah itu orang tua, entah itu keluarga yang lain, ada pihak ketiga lah gitu. Dia pihak ketiga, pihak lain lah yang bisa jadi saksi kalau sewaktu-waktu ada razia khalwat gitu. Jadi nggak bebas gitu loh. Nggak bebas ya. Minimal tuh harus ada pihak inilah apa. Dan itu pun nggak bisa pintu tertutup, nggak harus kebuka. Supaya tidak ada syakwa sangka gitu. Apalagi dengan bukan mahram ya kan. Nah itu. Atau paling enggak ke tempat terbuka gitu. Tempat terbuka gitu. Tapi jangan melakukan tindakan yang aneh-aneh gitu. Soalnya maaf kata nanti bisa kena razia, ketahuan cambuk, peng gitu. Dan namanya disebutin binnya, wah malu banget itu. Sanksi sosialnya luar biasa itu. Saya dikucilin loh. Jadi nggak sembarangan itu di sana tuh. Jadi memang hidup di sana tuh slow pace gitu. Slow pace tapi kalau udah kayak begitu, kayaknya rasanya saya juga akan pertimbangin. Soalnya ya saya nggak akan menyoroti masalah apa munaknya gitu loh yang dimana razia kayak gitu cuma di hotel-hotel. Ya kalau bahasa kita sih hotel melati ya, hotel melati lah gitu. Tapi kalau di hotel berbintang kayak Hermé, Banda Aceh itu nggak berani karena katanya sumber PAD-nya dari situ atau bahkan mohon maaf kata nih, maaf kata ya. Di hotel berbintang itu yang dirazia sama apa itu Wilayatul Halimah itu WH Aceh itu kayak WH itu Satpol PP. Satpol PP polisi syariahnya Aceh gitu ya. Oh di hotel bintang 5 kayak Herme itu lebih banyak lagi. Cuman gak kerazia aja. Gak kerazia aja. Gak berani karena pasti akan berpengaruh kepada PAD-nya. PAD-nya Aceh. Gak berpengaruh pada PAD Aceh dan juga di sana juga banyak pejabat-pejabat yang secara diam-diam begituan juga. Gitu loh. Jangan salah. Jangan salah. Itu kan yang dirazia itu kan yang melati aja itu yang apa kontribusi terhadap PAD Acehnya kurang gitu. Tapi kalau udah kontribusi terhadap PAD Acehnya tinggi kayak Herme gitu, wah jangan ini dah, jangan berharap kena razia gitu loh. Udah pasti lolos dol gitu teman-teman. Makanya kadang-kadang saya tuh juga heran gitu. Kok bisa ya kayak gitu? Ya bisa aja. Tergantung kepentingannya juga. Gitu. Tapi memang itu masih pertimbangan juga. Soalnya apa?
Di Banda Aceh itu kan kalau boleh dikatakan, saya katakan ya, nggak ada apa-apa juga di sana. Hiburannya itu terbatas banget dan apa-apa mesti tunduk pada hukum Islam. Dan di sana yang lebih susah lagi apa? Bank konvensional nggak ada. Saya pakai BCA bakal susah di sana. Makanya jadi saya pikir-pikir ulang dah untuk ke sana gitu. Tapi tenang, alternatifnya saya udah ada di Bandar Lampung. Soalnya di Bandar Lampung tuh lebih lebih santai, lebih bebas kan, lebih lebih nggak seini Aceh lah. Karena kan Bandar Lampung itu kan apa beragam gitu loh. Apalagi kan Lampung di beberapa kawasannya itu apa kawasan transmigrasi gitu, transmigrasi dari Jawa, transmigrasi dari apa dari Bali gitu kan. Jadi ya padanan yang menurut saya sih oke gitu. Enggak, bukan karena wali kota Bandar Lampung itu masih ada hubungan keluarga lah dari mama terutama. Jadi wali kota Lampung, Bunda Eva Duyana itu masih adalah sepupunya mama saya, teman-teman. Sepupunya mama saya gitu. Bukan karena masih ada hubungan keluarga, enggak. Tapi memang begitu saya ke Bandar Lampung terakhir ini pas mudik dan balik ya, saya jadi jatuh cinta loh sama kota Bandar Lampung, jujur aja gitu. Terutama di daerah daerah mana? Teluk Betung. Nah, daerah Teluk Betung Bandar Lampung itu menurut saya unik. Pas balik kami sekeluarga nginep di daerah situ. Nggak jauh dari Masjid Agung Al Furqon, Bandar Lampung. Ya, nggak jauh dari situ. Itu daerah unik banget. Kenapa? Karena berada di highlands, di dataran tinggi. Udaranya sejuk kayak puncak. Kalau pagi sejuk ya. Kalau siang nggak tahu deh, nggak ngerti. Pokoknya dia di dataran tinggi, highlands gitu ya. Dan di bawahnya tuh kita mandang laut. Kita mandang laut, teman-teman. Mandang laut. Kita mandang laut karena posisinya itu kan apa? Posisinya itu kan Pelabuhan Panjang cuma tinggal beberapa kilometer aja dari Teluk Betung itu. Pelabuhan Panjang ya. Pelabuhan Panjang tuh di Bandar Lampung, teman-teman. Kalau Bakauheni kan Lampung Selatan gitu. Kalau Pelabuhan Panjang tuh di Bandar Lampung. Nah, itu udah laut gitu loh. Udah laut. Laut udah Selat Sunda itu terlihat dengan jelas. Kok Selat Sunda sih? Enggak. Laut Jawa terlihat dengan jelas gitu loh. Pokoknya laut lah intinya itu. Ya. Jadi apa? Jadi bercampur gitu loh. Udara dingin, hawanya dingin tapi ngeliat lah di kota pesisir gitu loh. Bandar Lampung tuh kan daerah pesisir, tapi dingin. Itu yang bikin saya jadi jatuh cinta sama kota Bandar Lampung gitu loh. Ya apalagi kan setiap tahun kan kita masih lebarannya pulang mudik ke Palembang. Nah, Bandar Lampung ke Palembang itu kurang lebih kalau naik tol Trans Sumatera itu bisa 3 sampai 4 jam ya kalau kita geber cepet ya. Bisa 3 sampai 4 jam, tapi kalau kita main normal ya 4 sampai 5 jam atau paling enggak 6 jam lah lewat tol gitu. Bandar Lampung ke Palembang gitu. Deket sih kalau lewat tol gitu. Jaraknya 373 kilometer.
Ya kalau dari Bandar Lampung mah deket gitu ya. Yang itu tuh dari Bakauheni teman-teman. Ya setengahnya lah dari Bakauheni ya itu. Dari Bandar Lampung ke Palembang itu kan lumayan gitu. Main deket gitu. Ke Jakarta ke Bakauheni juga dekat kalau mau nyebrang ke Jawa ya kan. Cuman berapa? 1 jam bahkan kurang. Itu aja saya nonton videonya Mas Nugroho Febianto naik bus dari apa? Dari Rajabasa, Terminal Rajabasa, Bandar Lampung ya. Bus kecil dari Rajabasa ke Bakauheni bayar 60.000 ya. Itu dari apa? Lewat tol gitu. Lewat tol itu cuma 50 menit dari Bandar Lampung ke Bakauheni itu nggak nyampe 1 jam. Gila, keren nggak itu? Nggak nyampe sejam. Makanya bus-bus kecil, bus-bus sedang dari Rajabasa ke Bakauheni ya, itu ada terus 24 jam sesuai dengan ini kapal. Karena dia ngambil penumpang kapal dari Bakauheni ke Bandar Lampung. Gitu. Dan sebaliknya nganterin yang dari Bandar Lampung ke Bakauheni naik kapal feri gitu. Keren sih gitu. Duh, kapan-kapan lah ya saya coba singgahin Bandar Lampung sendiri, jalan-jalan gitu ya. Apalagi Bandar Lampung sekarang udah ada apartemen. Oh, ada apartemen. Hotel tempat kami nginep dulu, gak jauh dari situ ada hotel dan sekaligus apartemen. Saya lupa apa namanya tuh. Bahkan mohon maaf ya, Lampung udah punya super blok. Bandar Lampung udah punya super blok. Tapi dari Masjid Al Furqon agak sedikit jauh lah. Bentar, saya pipis dulu.